Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rasa syukur ini senantiasa memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Karena di antara kunci kebahagiaan seorang hamba yang paling utama adalah dari rasa syukur hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar rasa syukur kita, maka semakin besar pula kebahagiaan kita. Maka kita mengupayakan agar selalu dan senantiasa dalam keadaan apapun kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mendapatkan kenikmatan, maka kita gunakan kenikmatan tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mendapatkan kesulitan, maka kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya Allah sangat peduli dengan kita. Allah menguji kita untuk menaikkan level dan derajat kita di sisinya. Maka kita pun selalu mensyukuri apapun keadaan dan apapun keputusan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih membahas tentang dampak buruk dari dosa dan maksiat. Di halaman yang ke-81 beliau menulis faslun al-ma'asi tudhibul haya. Perbuatan-perbuatan maksiat itu dampak negatifnya akan menghilangkan rasa malu. Ketika seseorang terus-menerus bergelimang dalam dosa dan maksiat, maka dengan sebab dosa dan maksiat tersebut Allah akan hilangkan rasa malu dalam dirinya. Wa min uqubatiha dhihabul haya'i alladhi huwa madatu hayatil qalbi wa huwa aslu kulli khair wa dhihabuhu dhihabul khairi ajma'uhu. Dan di antara akibat atau dampak dari perbuatan dosa dan maksiat itu adalah hilangnya rasa malu, di mana rasa malu ini adalah sumber kehidupan hati seseorang. Dan rasa malu itu adalah usul, maksudnya pokok segala kebaikan. Di mana hilangnya rasa malu dari diri seseorang, maka hilang pula kebaikan secara keseluruhan dari orang tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan isinya seluruhnya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya hati seseorang itu karena ada rasa malu dalam dirinya. Ketika rasa malu itu hilang dari diri seseorang,
maka hilanglah kebaikan-kebaikan dari dirinya. Karena siapapun yang diberi sifat malu, maka dia tercegah dari segala keburukan-keburukan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah menyatakan kalau orang itu punya malu, maka di dalamnya terkumpul kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kalau orang itu berkurang rasa malunya, apalagi sampai hilang rasa malunya, maka hilanglah kebaikan-kebaikan dari dirinya. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya dari sebagian yang diketahui manusia dari ungkapan kenabian yang pertama. Jadi ada sebagian ungkapan kenabian di mana seluruh nabi dan rasul menyampaikannya, dan ini diketahui oleh manusia. Maka di antara ungkapan kenabian yang diketahui oleh manusia itu adalah kalimatnya simpel. Rasulullah menyatakan, jika kamu tidak malu, maka lakukan apa saja terserah kamu. Jika kamu nggak malu, silakan lakukan apa saja terserah kamu. Ada dua penafsiran Bapak Ibu jamaah sekalian tentang hadis ini yang berbunyi, jika kamu tidak malu, silakan lakukan atau silakan berbuat apa saja sesuai kemauan kamu. Penafsiran yang pertama, ahaduhuma annahu ala tahdidi wal wa'id wal ma'na man lam yastahi fa innahu yasna'u ma sya'a minal qaba'ih id lihamilu ala tarikihil haya fa idza lam yakun hunaka haya'un yaruduhu anil qabaihi fa innahu yuwaqi'uha wa hadza tafsiru Abi Ubaid. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis ini berbunyinya tadi, jika kamu tidak malu maka lakukan apa saja terserah mau berbuat apa saja silahkan kalau kamu gak malu. Maka penafsiran yang pertama atau pengertian yang pertama dari hadis ini adalah hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak punya rasa malu. Hadis ini untuk menakut-nakuti orang-orang yang tidak punya rasa malu. Jadi maksudnya hadis ini bukan sebuah perintah. Ada kalimat lakukan kalau kamu tidak malu. Ini sebenarnya bukan perintah yang harus dilakukan, tapi justru ancaman keras. Seringkali di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, sebuah ancaman itu diwujudkan dalam ungkapan sebuah perintah. Namun pengertiannya bukan harus dilaksanakan, justru harus ditinggalkan. Ya, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 40 Allah berfirman, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kamu, silakan. Nah, ini bukan berarti kita diberi kebebasan untuk berbuat apapun, mau perbuatan baik, mau perbuatan dosa, terserah. Tentu tidak seperti itu maksudnya. Namun maksudnya adalah berbuatlah sesuka hatimu, karena yang kamu lakukan, yang kamu perbuat ada pertanggungjawabannya, ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah perintah tidak selalu yang dimaksud adalah harus dilakukan. Mungkin dalam bahasa kita lebih mendekati disebutnya dilulu begitu ya. Misalkan seperti saya sering contohkan ya, seorang laki-laki, seorang suami misalkan tergoda dengan seorang janda padahal sudah punya istri. Lalu istrinya bilang, "Terus no wis, sak karepe sampean." Nah, kira-kira diterusno apa boten? Nah, ini diterus-terus no lo sampean nak ngongkon wingi. Ya, pengertiannya bukan menyuruh, tapi ini sebuah ancaman keras dari istrinya. Wis terus no ya. Kira-kira jenengan terus apa buatan? Begitu pula orang tua kepada anak-anaknya. Anaknya laki-laki penean mawon ya. Ibu ngomong, "Wis terus no penean." Nah, itu bukan berarti diterus no gitu ya. Bukan malah ngelama, oh dikongkon diterus no, bukan.
Ini maksudnya ancaman keras, sebuah larangan justru. Nah, jadi hadis ini menurut pengertian yang pertama, sebagian ulama menafsirkannya bahwa ini bukan perintah untuk berbuat sesuka hati, tapi ini justru larangan, bahkan ancaman keras. Kalau kamu tidak punya malu, terserah, silakan mau melakukan apa saja. Tapi ingat, apa yang kamu perbuat ada perhitungannya di sisi Allah, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan sebuah perintah, tetapi justru sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafsiran yang kedua, sebagaimana penafsiran Imam Ahmad, ini justru hadis ini menunjukkan kebolehan. Annal fi'la idza lam tastahi minallahi faf'alhu. Bahwasanya perbuatan itu jika kamu enggak malu dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian, barometer atau ukurannya kita pertimbangkan mau berbuat sesuatu, dihitung-hitung, oh ini perbuatan ini bagus, saya tidak malu melakukannya, saya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Jadi maksudnya kalimat ini menurut pengertian yang kedua, kita timbang-timbang dulu ketika akan berbuat. Kalau ternyata kita pastikan perbuatan ini baik dan tidak membuat kita malu di hadapan Allah, maka lakukan. Tapi kalau itu membuat kita malu kepada Allah, jangan lakukan. Nah, maka para ulama, dan ini jumhur ulama, lebih cenderung merojihkan, menguatkan pendapat yang pertama. Bukan sebuah informasi atau kebolehan, tapi justru larangan. Jika kamu tidak punya malu, atau jika kamu tidak punya malu, maka lakukan. Ini artinya larangan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini harus punya rasa malu supaya tidak berbuat sesuka hati, begitu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, wal maqsudu anna dzunuba tad'iful haya minal abdi hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah. Hatta rubbama innahu la yata'atsaru bi ilmin nasi bi su'i halihi wala batilaihim alaihi. Nah, kata beliau, maksudnya pembahasan ini tentang bab ini bahwa maksiat itu menghilangkan rasa malu. Maka kata beliau bahwasanya dosa-dosa itu akan melemahkan rasa malu dari seorang hamba. Bahkan lambat laun kalau dia terus berdosa, terus bermaksiat, maka secara keseluruhan rasa malunya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihilangkan. Nah, kalau rasa malu sudah hilang, maka perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, dia tidak akan pernah peduli lagi dengan pandangan orang lain. Tidak berpengaruh penilaian orang kepada dirinya ketika dia berbuat jelek, sehingga dia dengan mudahnya, leluasanya berbuat jelek. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu bergelimang dalam dosa dan maksiat, rasa malunya semakin hari semakin menipis, bahkan akhirnya habis. Dan kalau sudah habis rasa malu itu, maka terkumpul segala keburukan dalam diri seseorang. Namanya juga orang sudah tidak punya malu, dia melakukan apapun nyantai. Dan pada hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak sekali orang-orang yang kehilangan rasa malu. Bahkan hilang dari diri para wanita. Sebenarnya idealnya, jika dibandingkan laki-laki dengan perempuan, itu harus lebih pemalu perempuan, walaupun harus sama-sama punya rasa malu. Nah, ketika para wanitanya sudah tidak punya malu, apalagi yang laki-lakinya. Dan pada hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, karena era digital, era informasi, apapun tersebar dengan cepat dan meluas bahkan ke seluruh dunia. Ketika seseorang melakukan sesuatu, apalagi ditayangkan, diposting di sosial media, maka akan cepat tersebar sehingga yang tahu jutaan orang. Dan berapa banyak orang, terutama para wanita, yang kehilangan rasa malu kemudian memposting video dirinya, dan dia tidak peduli yang dia lakukan itu benar atau salah, melanggar aturan Allah atau tidak, dia posting. Nah, maka yang jadi sorotan adalah ketika dia ini memposting sesuatu yang mengandung unsur dosa,
dia melakukan perbuatan dosa lalu diupload, diposting, disebarkan. Maka ini sangat mengerikan pada hari ini betapa banyaknya para wanita yang kehilangan rasa malu melakukan sesuatu di video, disebarkan, ditonton orang banyak. Bahkan harapannya kalau bisa yang nonton lebih banyak lagi. Ada catatannya, ditonton berapa kali. Siapa yang komen, semakin banyak yang komen lebih baik lagi nilainya. Apalagi dapat saweran bintang, lebih banyak lagi pendapatannya. Maka namanya juga bersaing, sehingga akhirnya bagaimana caranya supaya orang itu mampir ke channelnya, ingin melihatnya. Maka dia menampilkan tayangan-tayangan yang bisa membuat orang itu penasaran dan ingin melihatnya. Terutama bagi para wanita, ini sangat mudah menarik hati para laki-laki. Para laki-laki yang tidak niat nyari saja, ketika scroll nyari-nyari, ono sing apik, berhenti di situ. Bahkan diikuti supaya dapat video yang paling update begitu. Nah, pada hari ini banyak orang yang kehilangan rasa malu. Misalkan menampilkan auratnya di hadapan orang lain, di hadapan khalayak, bahkan dia joget-joget ya, dengan menampakkan auratnya, sebagian lekuk tubuhnya ditampakkan, dan itu ditonton oleh jutaan laki-laki di seluruh dunia dan dia bangga. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau orang itu sudah tidak punya malu, maka dia sudah tidak peduli lagi dengan dosa, tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain. Maka ini situasi yang sangat mengkhawatirkan. Semoga di antara kita bila seperti itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, miliki kembali rasa malu, karena rasa malu ini mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan buruk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bab ini Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa wal haya, malu, wal haya mustaqun minal haya wal ghaitu yusamma haya bil qasr lianna bihi hayatal ardi wan nabatin dawab wa kadzalika bil haya hayatud dunya wal akhirah. Jadi akar suku katanya al haya, yang malu, dalam bahasa Arab disebut al haya. Jadi ha, iya, alif, hamzah, haya. Ini akar katanya sama dengan kata haya. Haya ini artinya hujan. Dan juga satu akar kata dengan hayah, hidup. Nah, maka kenapa haya dengan haya dan juga hayat ini satu kata? Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki haya, yaitu sifat malu, maka hatinya hidup. Sebagaimana juga kata hayat. Kita mendengar kata hayatud dunya wal akhirah, kehidupan dunia dan akhirat. Dan hujan juga dalam bahasa Arab ditulis haya, hujan, karena hujan menghidupkan, menumbuhkan tanaman. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang kalau punya rasa malu maka hatinya hidup. Kalau orang sudah kehilangan rasa malu, hatinya mati. Semakin besar rasa malu seseorang menunjukkan besarnya iman orang tersebut. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, al-haya'u syu'batun minal iman. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa iman itu ada 70 cabang, beliau menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya iman itu ada 70 cabang. Dan beliau mengatakan fa'a'lahu kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman itu ada 60 lebih, dalam hadis yang lain 70 cabang. Iman itu ada 70 cabang. Di mana cabang tertingginya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendahnya adalah menghilangkan duri, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini adalah cabang iman yang paling rendah. Dan di antara 70 cabang itu Rasulullah menyatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan termasuk malu itu cabang dari keimanan. Kalau kita punya 70 cabang keimanan, maka sempurnalah iman kita. Dan ada kalanya satu cabang hilang, maka hilang iman seluruhnya. Kalau hilang la ilaha illallah, hilang semuanya cabang iman itu. Dan ada kalanya kalau hilang salah satu cabang, berkurang kesempurnaan imannya.
Maka orang yang kehilangan rasa malu, kita tidak menghukumi wah imannya hilang total, tidak, tapi setidaknya mengurangi kesempurnaan iman orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, saya tambahkan, tidak tercantum dalam kitab ini, bahwa malu itu dihasilkan dalam dua keadaan, atau artinya orang itu punya malu karena sumber malunya karena dua hal. Yang pertama, pembawaan orang tersebut. Memang ada orang itu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir sampai meninggal, dia termasuk orang yang pemalu. Karakternya memang pemalu. Maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rasa malu yang dihasilkan dengan usaha. Bagaimana caranya? Yaitu mengenal Allah lebih dalam lagi. Siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka rasa malunya semakin besar. Dan ini adalah rasa malu yang bisa diupayakan dengan cara ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, walaupun rasa malu atau sifat malu ini sumber kebaikan, namun juga ada malu yang tercela dalam pandangan Islam, yaitu ketika seseorang karena rasa malunya terhalang dari melakukan ketaatan, terhalang dari memenuhi hak-hak, baik itu hak Allah ataupun hak manusia. Ketika seseorang malu bertanya dalam urusan agama, ini tercela. Karena dengan malunya dia terhalang dari banyak kebaikan. Sinrek takok. Kalau memang malu, maka bisa lewat orang lain. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi malu karena posisi beliau sebagai menantu. Nah, pertanyaannya juga agak mendalam. Jadi ada seseorang yang diminta tolong oleh Ali bin Abi Thalib, tolong tanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah kan mertua saya sungkan. Yaitu tentang hukum madhi, ya, hukum madhi. Madhi, ya, nun sewu, yang keluar dari kemaluan laki-laki itu bisa air kencing, air mani, wadi, dan madhi. Ada 4. Dan yang 3 najis, yang 1 tidak. Air kencing, wadi, madhi ini najis, dan mani tidak najis. Nah, maka mani dan kencing jenengan insya Allah semua sudah paham, dan juga yang lainnya mudah-mudahan paham tentang wadi dan madhi. Kalau wadi ini adalah cairan kekuningan yang keluar dari kemaluan laki-laki, biasanya karena kecapean habis perjalanan terus keluar. Seperti mirip pipis tapi bukan, lebih pekat. Dan ini najis. Sedangkan madhi adalah air yang mirip sebenarnya dengan air mani, tapi keluarnya sebelum keluarnya air mani. Perbedaannya dijelaskan oleh para ulama, kalau air mani keluarnya memancar, kalau ini tidak. Yang kedua, kalau air mani menyebabkan relaksasi, lemes. Setelah keluar lemes. Kalau madhi ini tidak. Perbedaannya 2. 1 dari segi kalau air mani memancar, kalau madhi tidak memancar. Yang kedua, tidak menyebabkan lemas ketika keluar. Maka Ali bin Abi Thalib ingin bertanya, karena beliau mengatakan kuntu madda'an, kuntu rojulan madda'an. Saya ini seorang laki-laki yang sering keluar madhi, ya, keluar seperti mani tapi tidak memancar dan tidak lemas. Dan saya ingin konsultasi kepada Rasulullah tapi malu, saya menantunya, saya izin. Maka nyuruh orang lain. Nah, maka ditanyakan oleh temannya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana menangani madhi ini. Maka Rasulullah menyatakan sesungguhnya madhi itu najis, maka kalau keluar bersihkan ia dan bersihkan pula di sekitar tempat keluarnya. Ya, jadi tempat dibersihkan dan juga di sekitarnya juga ikut dibersihkan untuk menghilangkan najisnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, malu yang tercela itu adalah ketika seseorang malu bertanya urusan agama, sehingga karena dia tidak tahu akhirnya banyak melakukan kesalahan. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah dalam hadis menjelaskan, kami sangat terkesan dengan para wanita Ansor, di mana mereka itu menghilangkan rasa malu dalam urusan agama ketika bertanya kepada Rasulullah SAW. Kebanyakan para wanita malu bertanya kepada Rasulullah karena ada kalanya pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendetail, mendalam. Di antaranya kata beliau,
Pernah Ummu Sulaim, ini seorang wanita sahabiyah, beliau adalah ibunya Anas bin Malik. Di hadapan Rasulullah SAW dan ada para wanita yang lainnya dan juga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya seorang wanita kalau mimpi basah?" Ya, jadi yang mimpi basah itu bukan hanya laki-laki, tapi juga wanita. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana penanganan caranya ketika seorang wanita bermimpi hubungan intim?" Maka para wanita sahabiah waktu itu, para wanita di zaman Nabi, banyak yang menutup muka mereka karena malu, merasa malu. Wah, ini pertanyaannya kok begini gitu. Padahal ini penting ya. Maka Rasulullah menjawab, "Maka perhatikanlah, jika ada air maka mandilah." Artinya nun sewu, kalau memang mimpi berhubungan intim lalu mengeluarkan mani basah bagi para wanita, maka wajib mandi. Nah, ini hukum yang penting ditanyakan. Kalau tidak tahu karena malu, maka bagaimana akan mengatasi ini? Tidak tahu hukumnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, secara umum sifat malu ini banyak kebaikannya, bahkan kebaikan secara total, walaupun ada pengecualian. Kalau dengan rasa malu ini seseorang terhalang dari belajar agama, maka ini tercela. Atau seseorang karena malunya menjadi terhalang melakukan perintah-perintah Allah. Seorang wanita malu berjilbab besar yang menutupi auratnya. Isin rek gaya jilbab kok diarani masuk angin. Nah, ini malu yang tercela. Malu yang menghalangi orang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malu ke masjid, malu berbuat baik, malu dan sebagainya, semua yang menghalangi seseorang dari kebaikan, maka sifat malu tersebut adalah sifat malu yang tercela. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari pasal atau bab ini adalah ketika orang itu terus-menerus berdosa dan maksiat, lambat laun rasa malunya akan berkurang dan bahkan akan terkikis habis. Dan jika rasa malu ini sudah habis atau tidak punya malu lagi, maka akan banyak keburukan-keburukan lain yang dilakukan orang tersebut. Maka milikilah sifat malu, karena sifat malu ini menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan buruk. Kecuali malu yang menyebabkan seseorang bodoh dalam urusan agama, terhalang dalam memenuhi hak kepada Allah maupun kepada hamba, atau terhalang dari kebaikan, maka malu tersebut adalah malu yang tercela. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah masih menetapkan, meneguhkan rasa malu dalam diri kita sehingga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.